ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa auladi wa azwajihi ajmain wa ila Rasul Abdul Qadir Al-Jailani wa Sayyid Ibrahim Al-Ahlawati wa Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani wa Sayyid Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari wa Sayyid Syahabuddin bin Sayyid Muhammad Arsad Al-Banjari wa Sayyid Nawawi bin Umar Yantawi wa Sayyid Zainul bin As-Sumbawi wa Sayyid Ali bin Abdullah Al-Banjari wa Sayyid Muhammad Sarwani Abdul Al-Banjari wa Sayyid Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari Allahumma ala darajatin fil jannah wa anfa'na wa yu'idu alaina bi barakatihim wa umurihim wa asrarihim wa anwarihim fid din wa dunya wal akhirah wa anna Allah yamnu alaina bil afiyah was salamati wa hafizna bit taqwa wal istiqamah wa husnul khatimah wa ila hadratin nabi bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyati qabul hajat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Memuji aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih daripada segala hambanya kan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah wa hasasa bihamdi asrarihi yang ia menentukan untuk menentukan membawakan segala rahasianya wajada baumihu ilai bisyakil inayah dan ia yang menghimpunkan akan dirinya padanya akan kepada dengan sebab terdahulu petunjuk dan pertolongannya wa askuruhu annahu man alaina bil iman bima ja'a abdi anbiya'u min asraihi rabbaniyah yani aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya atas segala rahasianya yang bagus akan ketuhanannya wa wafa'ana li mutabari sunatil muhyatis saniyah dan ia yang telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka yang terang lagi mulia wa usalli wa usallimu ala man sajada wa qawati abihi suri yakni aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang jahil yaitu Nabi Adam alaihi salam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in kulli nabi nuri dan atas segala keluarganya, sahabatnya dan segala yang mengikut akan jalan mereka daripada jalan yang nurnya daripada amal yang soleh. Wa ba'dahu kemudian daripada itu maka berkatalah si Siddiq Khalifah Al-Madani Sayyidina Syekh Muhammad Seman radhiyallahu anhu. Ujar Sidin, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat buku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula membaca menakib aulia Allah Ta'ala itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat kepada orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sayyid Muhammad Seman dilahirkan pada tahun 1132, diwafatkan pada tahun 1189 di dalam negeri Madinatul Rasul. Kelahiran beliau adalah salah satu kelahiran yang cukup mengejutkan bangsa Madinah karena adalah salah satu seorang aulia Allah yang di dalam perut ibunya sudah ketahuan bahwa beliau itu adalah seorang waliullah. Ujar Sidin, setelah Sidin sudah menginjak dewasa dengan ucapan syukur, alhamdulillah aku dijadikan Allah seorang waliullah selama aku di dalam perut seorang ibu. Nah, jadi sudah ketahuan artinya di dalam perut seorang ibu itu sudah ketahuan artinya Sayyid Muhammad Seman ini adalah seorang waliullah. Bahkan beliau setelah lahir ke alam dunia menginjak dewasa remaja kemudian orang tua lalu bergelar dengan Sultanul Aulia. Arti Sultanul Aulia itu adalah kutub, adalah seorang aulia Allah Ta'ala melebihi daripada aulia-aulia yang ada. Nah, kemudian Sayyid Muhammad Seman beliau adalah salah satu menjadi hadam. Hadam beliau adalah menjadi susuruhan para ulama-ulama, para orang menuntut ilmu dan para aulia-aulia Allah. Itu adalah hadam daripada Sayyid Muhammad Seman. Biar kita tuh pembantu, nah itu hadam. Bahkan beliau itu adalah hadam, beliau adalah penunggu kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita ziarah ke makam Rasulullah, tiada minta izin kepadanya Sayyid Muhammad Seman, maka ziarah kita adalah sia-sia. Tiada sah bagi kita
ziarah ke makam Rasulullah tersebut kalau kita tidak minta izin kepadanya. Itu adalah Sayyid Muhammad Salman. Kemudian Sayyid Muhammad Salman juga mempunyai suatu kelebihan beliau, yaitu keramat-keramat beliau. Kemudian keramat daripada Sayyid Muhammad Salman atau wasiat daripada Sayyid Muhammad Salman, itu Sayyid Muhammad Salman itu wasiatnya tuh luar biasa. Sidin itu tuh nah, kalau Sayyid Muhammad Salman tuh berwasiat, ujar Sidin, kita melaksanakan sholat berjamaah. Sidin menggawi dulu, dilaksanakan Sidin, hanya diungkayakan Sidin bacaan itu kepada orang lain. Kemudian Sidin mewasiatkan juga banyak-banyaknya Sidin menyayangi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, misalnya anak yatim, orang-orang fakir. Sidin lebih dahulu melaksanakannya, memberikan hak-hak untuk anak yatim dan fakir tadi. Lalu Sidin mengurayakan masalah wasiat Sidin. Kemudian Sidin juga mewasiatkan. Kemudian Sayyid Muhammad Salman juga mewasiatkan kepada orang supaya berbuat baik. Maka Sayyid Muhammad Salman dahulu menguraikan masalah kebaikan itu, hanya Sidin menguraikan kepada orang lain. Itulah kelakuan Sayyid Muhammad Salman. Nah, kemudian daripada itu kita sedikit mengambil fadilah Khadijatul Kubra, adalah seorang putri atau seorang perempuan yang Ummul Mukminin. Adalah Siti Khadijatul Kubra itu adalah seorang perempuan yang luar biasa. Beliau adalah putra dari Khuwailid bin Asad bin Qusay. Keturunan nasabnya bertemu dengan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah nasabnya Siti Khadijatul Kubra. Kemudian Khadijatul Kubra 15 tahun telah lahir terdahulu daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Nabi Siti Khadijah itu kawin dengan baginda Rasul itu nih 15 tahun bedanya. 15 tahun bedanya tua Siti Khadijah. Tetapi ketuaan Siti Khadijah 15 tahun itu di dalam kitab yang ulun baca itu melebihi kecantikannya, kewibawaannya daripada orang yang berusia 20 tahun. Nah, jadi 40 tahun artinya kewibawaannya, kecantikannya itu dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Siti Khadijah ini sudah 2 kali balik. Sidin itu 2 kali sudah balik. Tetapi kebaluan Siti Khadijah itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, lalu beliau kawin dengan baginda Rasul. Kalau masalah kawinnya Siti Khadijah, beliau adalah seorang perempuan yang sangat kaya raya. Beliau mempunyai harta benda yang cukup banyak. Bahkan kota Mekah itu 2/3, ampun Sidin, daripada sugihnya Siti Khadijah itu kan. 2/3 ampun Sidin ampunnya. Di kapuasnya cak ibaratnya tuh 2/3 ampun Sidin kayak apa? 2/3 itu banyaknya tuh hampir meliputi kota Mekah. Ampun Sidin, daripada kesugihan Siti Khadijah. Kemudian Siti Khadijah bergelar dengan Al-Kubra, perempuan yang agung, perempuan yang suci. Nah, kemudian Siti Khadijah ini ada mempunyai anak buah yang bernama Maisarah. Itu anak buah Sidin. Lalakian Maisarah tuh kayak beginian. Nah, jadi Maisarah ini adalah pembantu yang setia oleh Siti Khadijah. Kemudian setelah usia Nabi berumur 25 tahun, 24 tahun, lalu Nabi ini dibawai begawi lawan wawadah Siti Khadijah. Nah, lalu begawilah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Khadijah dengan suatu pekerjaan membawa barang dagangan Siti Khadijah. Kemudian beliau disuruh membawa ke negeri Sam. 2 kali di dalam perjalanan dalam 1 tahun untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah ke negeri Sam. Setelah di perjalanan, Maisarah itu diberikan Allah untuk ketetapan dirinya bahwa mengasih sayangi kepada si Muhammad tadi, putra Abdullah. Nah, kemudian setelah membawa dagangan, ujar si Khadijah, wahai Maisarah, karena ikam membawa daganganku dengan Muhammad itu dilajari, dihormati,
Artinya apa yang beliau kerjakan itulah pekerjaan yang bagus. Semua dibimbing oleh Maisyarah. Setelah perjalanan menuju ke negeri Sam, tiba-tiba Maisyarah dengan Muhammad ini kauyuhan. Lalu Sidin beristirahat di suatu tempat. Muhammad duduk di bawah pohon, sedangkan Maisyarah tadi duduk di teras rumah orang. Nah, jadi berbeda. Muhammad duduk di bawah pohon, artinya kauyuhan. Sedangkan si Maisyarah duduk di teras rumah orang. Setelah itu keluarlah seorang laki-laki yang tua, lalu menyapa si Maisyarah. Wahai seorang pemuda, hendak ke manakah kalian ini? Ujar si Maisyarah, kami hendak membawa dagangan Siti Khadijah Kubra berdagang ke negeri Sam. Setelah itu si laki-laki tadi melihat di bawah pohon ada seorang laki-laki yang duduk di bawah pohon besar. Lalu ditakunakan wadah Maisyarah. Ujar laki-laki tadi, wahai seorang pemuda, siapa laki-laki yang duduk di bawah pohon itu? Nah, jadi ujar Maisyarah menjawab, itu adalah Muhammad putra Abdullah orang Mekah. Sekalinya laki-laki yang tua tadi ini pastor, artinya pendeta yang mengetahui hal ehwal kejadian seorang. Yang dahulu tuh pendeta tuh nih kasapnya tinggi misalnya, artinya tahu keadaan orang tuh. Lalu Sidin berpandir lawan si Maisyarah. Setelah diceritakan bahwa itu adalah adalah Muhammad putra Abdullah orang Makkah. Lalu Sidin bertakun, wahai seorang pemuda Maisyarah, adakah terdapat di bola matanya itu kemerah-merahan? Nah, lalu dijawab oleh Maisyarah, iya ada, wahai seorang laki-laki atau seorang pendeta. Artinya itu adalah tanda atau ciri bahwa tanda seorang akhir nabi, akhir zaman. Nah, kemudian ujar si pendeta tadi, kada salah lagi wahai seorang laki-laki, bahwa itu adalah seorang nabi dan rasul nantinya di akhir zaman, yaitu Muhammad. Nah, jadi tahu Sidin setelah dialog dengan si Maisyarah tadi. Setelah berangkat Nabi kita Muhammad dengan Maisyarah menuju ke negeri Sam. Di perjalanan itu banyak sekali hal-hal keanehan-keanehan yang dilihati oleh Maisyarah nih. Di antaranya keanehannya itu adalah pohon-pohon itu memberikan hormat. Artinya memberi hormat. Pohon memberi hormat, karena tahu juga kayak apa bentuknya. Nah, tapi di dalam Muhtasar itu diterangkan pohon-pohon memberikan hormat. Bahkan lagi yang lebih menganehkan sekali, batu-batu kerikil yang beliau injak itu melebur menjadi air. Artinya lama. Nah, kemudian awan-awan menaungi lawan baginda Rasul tadi. Itulah disaksikan oleh Maisyarah bahwa keanehan-keanehan itu. Setelah sampai ke negeri Sam, lalu bajualan Nabi Muhammad ini lain lawan kita. Bajualan Nabi Muhammad ini dipadahkan Sidin modalnya. Ujar orang ini berapa sebiji? Ujar Nabi Muhammad memadahkan, ini modalnya sudah 2.000 rupiah. Tasarapian hanya berapa kamu labihi. Nah, lain beda lawan kita. Amun kita berjualan lain. Amun kita bisa berhujung berdahulu. Padahal sudah dilabihnya itu, nah padahal mudah. Nah, itulah kelakuan daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keakhlakannya tuh kelihatan. Lalu setelah itu banyaklah orang yang belanja lawan Nabi kita. Bahkan di dalam sejarah, sebelum habis dagangan Nabi kita Muhammad dengan Maisyarah, nang lain itu kada payu dulu kecuali habis dagangan kita. Setelah selesai berjualan, daripada maunahnya di pasar itu, semuaan dagangan orang itu habis. Setelah habis pun kita, Nabi Muhammad, nang lain-lain itu habis juga. Itulah adalah barakahnya seorang Nabi akhir zaman yang mendagangkan dagangan Siti Khadijah Kubra. Nah, setelah selesai lalu pulanglah Maisyarah dengan Muhammad membawa keuntungan yang cukup besar. Disambut oleh Siti Khadijah dengan kesenangan, kegembiraan bahwa membawa keuntungan yang cukup berlebihan. Membaca menakib Siti Khadijah ini gawe sebenarnya kita di bulan puasa hidup 10/11 Dzulhijjah. Nah, itu menakibnya Siti Khadijah.
10 ke 11 Ramadan. Itu haul Siti Khadijatul Kubra. Itu ada apa Bang? Ada jadi masalah menceritakan hikayat seorang aulia Allah, karena firman Allah inna zikri aulia tanjilur rahmah. Setiap dibacakan seorang aulia Allah, di situ diturunkan oleh Allah beberapa rahmat kepada orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Nah, kemudian Siti Khadijah Kubra tadi menyambut dengan kegembiraan. Datang Maisarah dengan Muhammad, diceritakan oleh Maisarah kejadian-kejadian aneh itu kepada Siti Khadijah Kubra. Bahkan Siti Khadijah Kubra itu melihat Muabi kita itu nah, kemudiannya ada juga hati. Padahal banyak yang berdatang menghandap Siti Khadijah nih, orang-orang bangsawan, orang-orang kerajaan, raja-raja banyak menghandap. Orang-orang kaya tuh banyak hendak Siti Khadijah. Bunga sugih lah, wah. Bunga sugih. Bunga sugih pulang. Banyak nang hendak, tetapi beliau kadada hati, bahkan ditolak beliau rumah orang yang hendak tadi. Beliau ada hati dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diutuslah Nafisah. Nah, Nafisah itu adalah anak buah atau pembantu Siti Khadijatul Kubra juga, tapi bagian dalam. Lain bagian luar dagangan. Kalau bagian dagang itu Maisarah, kalau bagian dalam adalah Nafisah. Lalu Nafisah inilah yang diceritakan Khadijah untuk menyampaikan maksud hati lawan si Muhammad tadi. Lalu si Nafisah memanggil lawan Muhammad, wahai Muhammad, seandainya ada orang hendak lawan ikam ini nah, hakunlah ikam, peribahasanya kayak itu. Ujar Muhammad menjawab, wahai Nafisah, aku nih hakun aja bang, hendak aja bang ada orang, tetapi aku jadi sidin harus konsultasi lu lawan pamanku Abu Talib, karena gaduhan Abu Talib setelah wafat Abdul Muttalib, setelah menggaduhnya adalah paman beliau Abu Talib. Nah, lalu diterima oleh Nafisah. Tanya jawab tadi. Ujar Muhammad, wahai Nafisah, siapa garang orangnya nang hendak juga? Nah, penasaran juga Muhammad ini, siapa garang nang hendak? Lalu ujar Nafisah, wahai Muhammad, orang yang hendak lawan ikanku adalah Khadijatul Kubra. Mendengar Khadijatul Kubra seorang kaya raya yang mempunyai akhlakul karimah yang tinggi sesuai dengan Nabi kita disebut dengan Al-Amin, sedangkan Khadijatul Kubra bergelar dengan Al-Kubra, perempuan yang agung, sedangkan Al-Amin orang yang dapat dipercaya. Nah, jadi satu-satunya adalah salah satu Nabi Muhammad dengan Khadijah. Ringkas cerita, lalu kawinnya, kawin itu berjujuran juga nih, kan yang harus berjujuran bang. Ganal juga jujurannya, amun kada salah 20 ekor unta, ibu itu 300 dirham, banyak juga jujurannya. Nah, jadi jujuran itu nih, amun kawin tuh, amunnya kau banyak malah bagus, kau mewah, ya kayak berkelaminan harap dua, pakaian harap dua nih. Amun jujurannya tadi banyak, amun jujurannya nih 5 juta, mayu nuka tilam aja, kelamari kali cukup. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Khadijatul Kubra bergelar dengan Al-Kubra, sedangkan Nabi kita Muhammad bergelar dengan Al-Amin. Khadijatul Kubra adalah perempuan yang agung, yang suci, sedangkan Al-Amin orang yang dapat dipercaya. Jam 4 sudah nih. Satu lagi ini kita. Makanan nama kau? Nah, makanan aja nih. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita baca secara singkat yaitu baik menakib atau sejarah singkat seorang aulia Allah, yaitu Sayyid Muhammad Saman Al-Hasani Al-Qadiri bin Abdul Karim As-Saman Al-Wadani. Beliau diwafatkan pada tahun 1132 dan dilahirkan pada tahun 1132 dan diwafatkan atau berpulang ke rahmatullah 1089. Jadi usia beliau adalah 57 tahun, dimakamkan di Baqi berhimpiran dengan pekuburan istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian suatu faedah, barang siapa melazimkan membaca manaqib, maka di situ akan dikabulkan oleh Allah baik hajatnya di dunia maupun di akhirat. Apabila Allah mengabulkan, kita ada tahu Allahu a'lam bishawab, itu adalah rahasia dan ketentuan Allah. Kemudian Khadijatul Kubra setelah wafatnya beliau, itu yang mengantarkan, yang menyambut, membuat kalian lahat itu adalah baginda Rasul sendiri. Daripada sayangnya
dengan Khadijatul Kubra. Bahkan setelah beliau memperjuangkan keislamannya, Khadijatul Kubra itu miskin akhirnya. Lalu kemiskinan beliau itu adalah baju yang beliau pakai itu adalah 82 tambalan di badan Sidin daripada miskinnya. Setelah beliau kekayaan didermakan untuk kepentingan Islam, lalu miskinlah Sidin. Bahkan kemiskinan Sidin wafat, sedih Rasulullah. Tapi ujar Rasulullah, ujar Allah, wahai Rasulullah, jangan engkau sedih. Aku titip salam dengan Khadijatul Kubra. Aku sediakan sudah tempat untuk Khadijatul Kubra. Itu istana-istana yang terbuat dari yakut, marmarnya terbuat dari intan permata. Nah itu lalu baginda Rasul lalu ada rasa gembira dan senang. Mungkin itu yang dapat sampaikan sedikit saja tentang menakib seorang aulia Allah dan menakib seorang umil mukminin atau Khadijatul Kubra. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada hari ini mendapatkan syafaat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat kita membaca menakib aulia Allah taala ini, mudah-mudahan kita diampuni segala dosa-dosa kita, orang tua kita, dan mudah-mudahan menjadi catatan amal ibadah kita nanti setelah kita sudah berpulang ke rahmatullah, menerima di mizan atau di timbangan menjadi catatan amal kebaikan, lalu kita terima di sebelah kanan. Berkat kita memperingati atau membaca muhtasar seorang aulia Allah dan kekasih Allah Subhanahu wa taala yaitu Khadijatul Kubra. Demikian yang dapat sampaikan, salah hilaf mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.